Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam perenungan pagi di hari Rabu pagi hari ini. Saudaraku, mari sebelum kita memulai perenungan kita di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ketika di malam tadi kami masih boleh diizinkan Tuhan beristirahat malam, dan di pagi hari ini kami juga terlebih diizinkan Tuhan boleh menikmati nafas kehidupan dan melanjutkan setiap kehidupan kami di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kami bersyukur atas semuanya itu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Dan dalam rangka ungkapan syukur itu, kami anak-anak Tuhan yang datang dalam perenungan pagi. Tuhan, kami butuh Tuhan untuk kami boleh dimengertikan oleh hikmat Tuhan, apa yang hendak kami baca, dan kami dimengertikan maksud kehendak Tuhan, dan juga Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan dan melaksanakan firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelumnya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh diam dalam hati kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kami dimengertikan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 43, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Yesaya 43, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Orang yang pernah melakukan kesalahan fatal akan berakibat kehancuran diri. Orang ini mungkin akan merasa dirinya tidak berharga lagi. Kemudian kehidupannya dihantui oleh perasaan bersalah. Nah, dalam iman Kristen, kita semua percaya bahwa hanya pengampunan dan pemulihan dari Allah yang dapat mengangkat dan membuat hidup baru di dalam Allah. Inilah realita seorang manusia. Setiap manusia terbelenggu dengan dosa. Lebih parah lagi, terkadang ada yang sudah terlalu nyaman hidup di dalam dosa sehingga menganggap dan mungkin berkata atau berpikir, gak apa-apalah berbuat dosa. Nanti di hari Minggu kita datang lagi beribadah dan minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kok. Nah, dari perkataan atau pikiran semacam ini, dosa itu tidak lagi ditakuti oleh manusia. Padahal jika kita mengaku beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita bisa terbebas dari belenggu dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita memahami akibat dari dosa tersebut. Dosa ternyata telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang menebus dosa kita, kita akan diperhadapkan dengan maut, atau kita akan diperhadapkan dengan kematian kekal. Tapi karena hanya pengorbanan diri Tuhan Yesus di kayu salib, jembatan komunikasi yang terputus antara Tuhan dan manusia itu kembali terjalin dengan baik. Pembacaan kita di pagi hari ini, Yesaya kembali membahas kelepasan umat Israel dari pembuangan di Babel akibat dosa dan kesalahan mereka kepada Allah. Pada pasal 42 ayat yang ke-25,
Allah menumpahkan murka kepada umat yang tidak mau mengikuti jalannya dan akan menghanguskan mereka. Namun apa, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata di pasal 43 yang kita baca, Allah menyatakan diri bahwa Ia mau menyertai, Ia tetap melindungi umatnya yang sedang dihukum. Inilah anugerah. Allah tetap setia dengan perjanjiannya. Allah telah menciptakan dan membentuk Israel, demikianlah juga Allah yang akan menebus dan memanggil bangsa Israel untuk mau bertobat karena mereka adalah kepunyaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Saya dan juga saudara adalah kepunyaan Allah. Allah dapat berbuat apapun di dalam diri kita. Terlebih lagi Allah mampu mengampuni dosa-dosa kita. Allah memiliki otoritas menghibur dan memberikan perlindungan kepada umatnya dengan mengatakan pada ayat yang pertama, "Janganlah takut, engkau ini kepunyaanku." Tuhan Allah sudah menebus dan berjanji akan memelihara kita. Dalam konteks pembacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita yang penuh dengan keberdosaan ternyata telah mendapatkan pengampunan dan di pengorbanan Yesus, yaitu Sang Penebus, yaitu Sang Maha Pengampun. Puji Tuhan, kita patut bersyukur akan hal ini. Tuhan Allah selalu mengasihi kita. Tuhan Allah mengerti kita pribadi, masing pribadi, mengenal nama kita. Bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan Allah sudah mengerti siapa diri kita. Meski manusia banyak masuk dalam belenggu dosa, namun karena kasih dan otoritas diri sebagai Tuhan, Tuhan tetap mengampuni kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita nyatakan dalam kehidupan kita. Nyatakan pengampunan yang sudah Tuhan berikan lewat sikap, tutur kata, tingkah laku, tugas layan kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Sebab pengampunan yang Tuhan berikan adalah karya Sang Pengampun yang luar biasa. Dan karya itu akan menjadi nyata jika kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudaraku bersedia memberi diri untuk dilepaskan dari dosa dan kembali hidup di dalam Tuhan. Selamat menerima kasih dan selamat membagikan kasih itu dalam kehidupan kita yang lebih baik lagi. Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Mari saudaraku, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, apapun itu yang Tuhan izinkan boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, karena apapun yang Tuhan berikan, memberikan kami kekuatan dan kami boleh dimampukan ada di hari ini. Tuhan, ketika di firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kami, bahwa Tuhan kami dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pengampun, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami semakin menjadi lebih baik lagi. Kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami semakin lagi berproses menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memancarkan kasih Tuhan lewat tutur kata, sikap, perilaku kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, memancarkan kasih Tuhan yang boleh kami terima kepada sesama kami yang dalam keberadaan putus asa, yang dalam keberadaan kekecewaan, yang dalam keberadaan pengharapan akan pertolongan dari Tuhan. Biarlah kami boleh membantu saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Biarlah firman Tuhan di hari ini juga boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi sulung langkah kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami saat ini yang hendak bersama-sama akan kembali memulai aktivitas kami. Mungkin kami yang bekerja, mungkin kami yang bersekolah, mungkin kami yang dalam iman harap untuk Tuhan berikan
kelancaran dalam meraih rezeki, kami yang dalam persoalan hidup, kami yang dalam sakit penyakit yang kami derita, biarlah Tuhan sajalah yang turut campur tangan berkarya di dalam diri kami masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami diberikan jalan, kami diberikan pengertian, kami diberikan kekuatan dari apapun persoalan masalah yang kami alami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan selalu bersama dengan kami. Bapa, kami siap melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap merangkul dan menyertai kami, dan dengan iman harap kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak Tuhan siap untuk melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kehidupan kami.